statement yang mengatakan bahwa wanita tidak pernah salah, saya beri nama statement dari setan, statement dari neraka. Ya, haleluya. Kembali lagi dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau bahas mengenai yang sering sekali terjadi di hubungan-hubungan anak-anak muda, ya kan, bahkan juga di hubungan-hubungan pernikahan, ya kan, di rumah tangga, ya kan. Mereka selalu mengatakan, wanita itu nggak pernah salah, ya kan. Ketika prianya salah, ketika ada sesuatu dalam hubungan itu, ketika ada persoal dalam hubungan itu, pasti katakan, oh ini gara-gara laki-laki, ini kan wanita nggak pernah salah, ya kan. Tapi saya beri nama bahwa statement yang mengatakan wanita tidak pernah salah itu adalah statement dari setan, itu adalah statement dari neraka. Wah, ini kenapa nih Kak Winnie bilang gini, ada sesat. Jangan tukar channel dulu, jangan langsung unsubscribe, ya kan. Kiranya ini bisa meneguhkan saudara, kiranya ini bisa menguatkan saudara, dan kiranya ini bisa meneguhkan hubungan saudara, sehingga saudara bisa mengerti bahwa statement-statement yang bodoh seperti itu adalah statement-statement dari setan. Jangan pakai statement dari setan, pakai statement daripada Tuhan, itu apa? Firman Tuhan, oke? Nah, ada nggak ayatnya Kak Willy? Banyak ayatnya di Alkitab. Roma 3 ayat 10 menuliskan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada manusia yang benar di dunia ini, ya kan? Tidak ada manusia yang suci di dunia ini. Dan Roma 3 ayat 23 lagi dituliskan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi gak ada orang yang benar, gak ada orang yang suci, ya kan. Tapi bagaimana dengan statement yang mengatakan, ya kan ini kan dalam hubungan, ya kan, nanti saya akan bahas dulu, oke? Nah, kemudian dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dituliskan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi semua orang sudah berdosa. Oke, semua orang sudah berdosa, baik dari laki-laki, baik dari perempuan. Semua orang sudah berdosa. Gak ada manusia yang benar di dunia ini, gak ada manusia yang kudus di dunia ini. Semua sudah berdosa, tetapi kasih karunia Allah menyelamatkan kita. Kasih karunia Allah dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu yang membenarkan kita, itu yang menyucikan kita. Jadi bukan karena kebaikan kita dibenarkan, tidak, tetapi karena penebusan Yesus di kayu salib dan karena iman percaya kita kepadanya. Dan Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 tadi, bahwa jika kita mengatakan bahwa kita tidak pernah berdosa, jika kita mengatakan bahwa kita bukan orang berdosa, maka kita menipu. Kita adalah seorang penipu, kita adalah seorang pendusta. Kita menipu diri kita sendiri. Nah, kenapa demikian? Iya, karena semua orang sudah berdosa. Bahkan ketika engkau katakan, aku tidak pernah berdosa, aku orang suci, aku tidak pernah berdosa, di situ engkau sudah berdosa. Karena apa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, dan karena engkau menjadi seorang penipu, ini dia Yohanes 8 ayat 44. Kita buka Yohanes 8 ayat yang ke-44. Serem nih. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau orang suka bohong, kalau orang suka mengatakan hal-hal yang tidak benar, maka itu adalah setan, itu adalah anak setan, ya kan? Itu adalah anak iblis. Karena apa? Karena iblis adalah bapa segala pendusta. Jadi kalau aku katakan wanita tidak pernah salah, wanita selalu benar, saya akan beri nama, itu statement dari setan, itu pemikiran dari setan, itu prinsip setan. Kenapa Kak Willy berani mengatakan demikian? Kenapa saya berani katakan demikian? Iya, karena begini, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Iya, tapi kan ini kan masalahnya salah atau kesalahan-kesalahannya dalam hubungan. Nah, ini kita mulai masuk dalam ranah hubungan, ya kan. Tapi kan ini dalam masalah hubungan, perempuan selalu benar, ya kan. Perempuan itu kan harus disayangi. Iya, memang perempuan itu harus disayangi. Iya, betul. Perempuan itu harus dikasihi. Tetapi perempuan itu juga bisa salah. Betul. Perempuan itu juga bisa salah. Laki-laki pun bisa salah. Kalau laki-laki salah, dua aja gendangnya. Yang pertama pasti ceweknya itu marahi dia, tegur dia, dan buat dia lebih baik. Gendang yang kedua, sayang, maaf ya, kita putus. Iya kan? Nah,
Sekarang kamu di bagian mana? Ya kan, itu urusanmu lah. Bagaimana kamu menyikapi pasanganmu? Bagaimana kamu menyikapi kelakuan pasanganmu? Apakah dia mau berubah atau tidak? Tapi kalau perempuannya salah, ya kan, mohon maaf ya kalau misalnya subscriber saya ini kebanyakan wanita mungkin, mohon maaf, ini bukan berbicara gender, amin, dan saya nggak mencari likes di sini, ya kan? Kenapa? Karena ini yang saya sampaikan kebenaran, yang saya sampaikan ini firman Tuhan. Kalau saudara nggak suka ya udah, ya kan? Tapi saya berharap ini jadi berkat buat saudara, supaya saudara bisa jadi lebih baik, supaya saudara tidak menjadi bahan mainan setan, iya kan? Nah, jadi kalau misalnya wanita yang salah, banyak wanita bilang, saya nggak salah, kamu yang salah, ya kan? Kamu yang salah, kamu yang salah, abang yang salah, aku nggak pernah salah. Ingat, pasal 1, wanita nggak pernah salah. Pasal 2, jika wanita salah, kembali ke pasal 1. Itu adalah statement-statement yang bodoh. Itu adalah statement-statement yang dari setan. Itu adalah statement-statement dari neraka, ya kan? Kalau misalnya wanitanya salah, kalau misalnya wanitanya terlalu egois, terlalu memaksakan diri sendiri, selalu ngatur-ngatur yang berlebihan, ya kan? Pokoknya udah jelas salah, ya kan? Ya memang salah lah. Dan tugas laki-laki bukan menghakimi wanitanya, tetapi membimbing wanitanya. Tetapi apa? Membimbing wanitanya menjadi lebih baik. Kalau kita belajar dari cerita Adam dan Hawa, Adam bukanlah menjadi imam yang baik. Kenapa? Karena ketika Hawa salah, dia takut sama Hawa. Akhirnya apa? Dia makan juga buah itu. Iya kan? Itu kan statement yang mengatakan wanita gak pernah salah. Padahal udah jelas salah. Jadi sebenarnya dari dulu itu udah ada. Iya kan? Dan akhirnya apa? Mereka jatuh dalam dosa dua-duanya. Hari ini jangan ada statement seperti itu lagi dalam hubunganmu. Lepaskan statement-statement bodoh itu. Lepaskan statement-statement yang aduh, menjijikkan lah boleh saya katakan. Yang katanya cemburu karena cinta lah, yang cinta itu buta lah, ya kan, yang cinta itu hanya sekedar perasaan lah. Apalagi ini wanita gak pernah salah lah. Mohon maaf ya, mohon maaf. Bukan karena saya laki-laki, tetapi karena semua orang, Alkitab tadi bilang, bukan Willimar Paung, Alkitab yang bilang semua orang sudah berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar, tapi kita dibenarkan oleh darah Yesus. Dan kalau kita salah, kita melakukan kesalahan, kita harus membenahi diri kita lebih baik. Kita harus siap dinasehati, kita harus siap dibangun. Dan dengan demikian, hubungan-hubungan itu bisa kembali harmonis. Hubungan bisa kembali baik adanya apabila kita mau saling melengkapi, saling menasehati, dan saling membimbing. Dan juga sertakan Tuhan dalam hubungan itu, ya kan? Bukan saling menyalahkan satu dengan yang lain, tidak, tapi kita jadi lebih baik. Sebabnya wanita tidak pernah salah adalah statement yang bodoh, adalah statement yang dari setan, adalah statement dari neraka. Buang statement itu sekarang dan pakailah firman Tuhan, pakailah kebenaran firman Tuhan. Jika ada orang yang salah, tegur dalam kasih, bimbing kepada kebenaran. Amin. Saya berharap ini memberkati saudara. Dan jangan lupa untuk subscribe vlog pribadi saya ini. Dan juga silakan tekan lonceng ya, sehingga setiap ada notifikasi, setiap ada video baru, teman-teman bisa dapatkan notifikasi. Setiap hari ada firman Tuhan yang akan saya bahas. Dan karena ini vlog pribadi, mungkin saya akan isi dengan kegiatan-kegiatan saya lainnya. It's okay lah itu untuk saudara. Haleluya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.